Ya, anggota. Ya, saya sudah kesempatan untuk berbicara tapi tidak apa-apa saya mulai aja ya. Berarti kita mulai aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya pikir Pak Hakim yang terhormat sudah mengatakan pertimbangan sebenarnya tidak perlu disampaikan lagi sih. Tapi kalau memang misalnya minta disampaikan lagi ya tidak apa-apa disampaikan. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Waka kemarin itu bahwa jawaban akan kami terima besok, datanglah sama seperti putusan kemarin itu Pak Ketua yang terhormat bahwa kami ingin agar eksekusi ini dibatalkan. Adapun beberapa alasan kami, yang pertama bahwa tanah tersebut itu dikuasai oleh keluarganya beliau ini, kan yang kelola sejarah adat itu bapaknya beliau Bapak Adi Al-Basan itu semenjak tahun 1973 sampai dengan sekarang. Terus alasan yang kedua bahwa keputusan yang sudah ada itu sudah lebih putusan itu sudah lebih daripada 30 tahun. Kalau kita ambil tentang hal perdata itu 1967 nomornya, itu segala putusan hakim yang lebih daripada 30 tahun itu terhapus demi hukum. Itu gambarannya. Itu poin yang ketiga, tanah ini sudah memiliki sertifikat dan sertifikatnya itu dikeluarkan oleh BPN. Maka atas pertimbangan ini kami saya sebagai ketua umum LSM itu juga termasuk permintaan kedua dan keluarga dan lain sebagainya bahwa di sana juga sudah ada kuburan, tanah wakaf dan lain sebagainya, sudah ada bangunan, tempat tinggal, sudah jadi perkampungan sudah. Maka kami minta kepada Pak Hakim yang mulia agar eksekusi itu dipertimbangkan kembali dan kalau bisa untuk dibatalkan. Demikian dari saya. Nah, teman-teman yang lain silakan sampaikan. Saya mau pikir. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang Mas. Seperti yang telah disampaikan oleh teman saya sebetulnya persoalan ini sudah persoalan pasti sudah agak jatuh karena sudah dari maju dalam ada diskusi kedua kita terus ada pelaksanaan. Jadi ini waktu perbedaan lebih awal kan tidak ada katakan ya sebelum tentang program RG restoran sudah perlu kita mulai di pengadilan kalau ada ya baik lebih awal. Yang pertama Papua, terus yang kedua Papua, fanatisme rakyat masyarakat di sana ya sedang menguasai lahan, terikat sekali moralnya dan psikologisnya untuk mempertahankan dengan cara apapun. Artinya mereka tetap melawan. Karena sampai saat ini dikatakan oleh Pak Budi tadi sudah 73, artinya sudah 20 tahun mereka menguasai lahan itu tanpa gangguan pihak lain. Kalau sudah paham saya, tanpa gangguan pihak lain. Jadi saya sudah ada kuasanya. Nah terus poin ketiga, kebetulan ada Bapak di sini, mohon nanti kalau memang akan terjadi eksekusi, harapan saya dipahami ya, jangan memaksakan diri berantem bagi domba apa akibat persoalan ini. Ayo bentrok sipil society rakyat itu dengan karena kami rakyat juga bagian nafasnya dari kepolisian. Saya karena jelas orang tersebut saya untuk saya untuk sudah bisa buat sekali
Kami antisipasi lebih awal gitu, tapi kita pun tidak apa sekarang saya katakan sudah balik karena dari ini sudah kemana-mana. Kemarin sudah pernah mencoba dari medsos mau tolak masyarakat pribadi juga punya sosmed sendiri. Sendiri akhirnya itu menjadi sudah diketahui publik ini mungkin besok para saksi dia akan berhadapan dengan siapa atau berhadapan dengan pembantu itu sendiri oleh selaku eksekutor. Jadi mohon mungkin ada upaya untuk menyederhanakan persoalan ini. Kan ini maksud pemilu mungkin ada bisa ada upaya lain untuk menyederhanakan persoalan ini sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu yang perlu saya sementara faktor dan tidak juga teman-teman lain. Yang lain saya sebagai mahasiswa saudara sama Umar Faruq, kenapa saya jelaskan seperti itu? Karena saudara Subhan ini karena di dalam HP kemarin saya dibilang ikutin apa kapasitas Jojo itu kata itu, dan saya jawab beliau ini kapasitas saya sama kamu sama saja, sama-sama ponakan yang bilang sebutin ini. Saya minta semangat kepada kedua hakim yang bijak, jangan adu kami sama aparat. Ini yang saya minta pertama-tama, jangan adu kami sama aparat. Kedua, gara-gara tanah ini jelas kami akan mempertahankan nyawa kami walaupun kami mati. Tapi ketika Subhan ini yang datang, Pak, jangan halangi dia, suruh dia datang. Saya mohon, saya juga ngomong sama kepolisian. Salam saya sama Ibu Kapolres, jangan paksakan kami melawan aparat ketika ada eksekusi. Dan kami tidak akan melarang siapa yang namanya surat silahkan saudara. Dan saya tidak menjamin, Pak, ketika eksekusi berhasil, saya tidak menjamin setelah eksekusi akan aman. Dan kami tetap akan bertahan di tanah ini. Karena selama tahun 73 itu, kami tidak pernah keluar di tanah ini. Dan yang menjual sama yang beli tidak pernah menjak tanah ini, Pak. Itu cuma saya sampaikan kepada Bapak. Terima kasih. ya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu mengatakan saya botel. Pak, ini lagi ini Pak, kalau Bapak mau bertemu dengan saya dengan cara seperti ini, saya tidak akan layan. biar ini di luar aja Pak. Ya, kalau enggak Bapak di luar dulu, supaya tidak mempengaruhi yang lain. Ya, tahan itu emosi. Ya, sebentar, Bapak bisa mendengar enggak? Tangan dari dulu. Kalau Bapak nggak bisa mendengar, saya naik di atas. Siap. Saya tidak akan layani lagi. Siap. Ya. Dari tadi saya mendengar dengan seksama apa yang kalian sampaikan. Ya. Saya tidak potong dan tidak menyela sedikit karena saya tidak dengar. Ya. Persoalan pribadi kamu dengan siapa tadi? Ya kalian datang sini tujuannya dengan ya kan? Oke Pak ya, bisa ya? Tahan emosi Pak, karena semua manusia punya emosi. Bapak emosi, yang lain emosi, dan tidak kita bagus. Ya, dan saya tidak inginkan satu pun dari gedung pengadilan ini ada yang tersebut. Itu aja saya bilang. Ya, karena kami menerima bapak-bapak dengan toleransi. Tolonglah hargai. Ya, tolong kita saling menghormati satu dengan lain. Sekalipun nanti bapak-bapak tidak senang dengan saya ataupun dengan siapa itu,
silakan, itu semua punya pemikiran, kita nggak bisa larang orang punya pemikiran. Nah, silakan, monggo Bapak. Terima kasih. Selamat sore Pak Kelas. Ya, kami mohon maaf kira tadi ada sikap yang kurang berkenan. Ya, mungkin secara personal dari akumulasi emosi sudah sekian lama. Jadi secara spontanitas itu kan bisa dimaklumi Pak. Jadi seperti apa penyampaian beliau tadi itu, mungkin ya Pak Ketua bisa mengambil satu gambaran tentang keadaan nanti di lapangan. Sekiranya agenda eksekusi ini harus dilakukan berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan itu, mungkin pertemuan hari ini bisa diambil satu hikmah bahwa ada pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan secara psikologis terhadap masyarakat yang akan jadi korban nanti dari tindakan eksekusi yang dilakukan oleh putusan PN ini. Karena ya menurut masyarakat kan dalam konteks kediamannya itu terganggu, pasti ada emosional yang menjadi daya pola. Mungkin perlu lagi kita lakukan upaya-upaya lain yang walaupun sudah beberapa kali kita lakukan mediasi, tapi bukan karena berapa kali mediasi kita lakukan tapi gagal. Jadi mungkin kita cari berapa kali mediasi kita harus sukses agar tidak ada gejolak yang menjadi persoalan terganggunya kondisivitas dari kenyamanan ya, kami sangat hargai apa yang menjadi keputusan dan apa yang akan menjadi ketetapan untuk tindakan selanjutnya. Cuma keadaan lapangan ini mungkin perlu dicerna dan dianalisa untuk apa kita sukses melakukan eksekusi ketika di lapangan itu nanti bergelimpangan nyawa. Ya, untuk ini perlu dari pihak kepolisian juga sebagai aparat yang diberi kewenangan untuk melakukan pengamanan, karena secara emosional spontanitas itu masyarakat bisa aja bertindak di luar kontrol, manakala kediamannya itu tempat satu-satunya dia bersandar tiba-tiba menjadi hilang karena putusan. Itu secara manusiawi bisa muncul tindakan di luar kontrol. Ini yang perlu nanti jadi bahan pertimbangan kajian ulang agar jadwal eksekusi ini bisa ditunda dulu sambil dianalisa, dipelajari tentang jaminan kondusivitas di lapangan. Mungkin itu dari kami dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Herman. Siap, cukup Pak. Ya. Jadi yang pertama saya mengucapkan terima kasih apa yang disampaikan tadi oleh saudara semua. Saya sangat menghargai. Ya. Yang pertama saya ingin menyampaikan ketika tahun 2004 Bapak Bapak. Ketika 2024 dilakukan cluster dari Bapak Bapak di mana dilakukan mediasi. 1 tahun loh. Oktober tahun 2024 sampai Oktober tahun 2024. Ya. Kita kasih kesempatan. Tidak ada satupun. Justru yang masuk adalah gugatan penurunan lewat kuasa hukum Pak Ridwan. Dan di dalam putusan itu sudah menjawab yang tadi. Tidak perlu lagi. Silakan baca putusan perkara perlawanan yang kemarin dikatakan tadi. Saya tidak perlu menjawab. Silakan. Itu yang pertama ya. Kedua, kami mengeluarkan penetapan eksekusi tanggal 1 Oktober
sampai tanggal 13 Oktober ada jeda 2 minggu ini dimanfaatkan. Karena pengadilan tidak dalam posisi untuk memerintahkan atau melarang. Tapi bagaimana kedua belah pihak ada yang bisa bersepakat, dan kalau itu merupakan kesepakatan kalian, kami kan tinggal menerima. Tapi kalau kedua belah pihak cuma saling menunggu, apa dia? Sekarang kalau saya desak Bapak, nanti dipikir saya ada kepentingan. Saya desak yang lain, nanti dipikir saya ada kepentingan. Saya dapat tetap pada tugas dan tanggung jawab saya. Sehingga kalau Bapak bilang tadi mediasi, ya, saya tidak bisa, karena mediasi kan tadi macam itu sudah banyak sekali. Dua, tiga. Saya ditelepon Pak Bupati kemarin. Ya, saya bilang ke Pak Bupati, silakan. Kalau memang Pak Bupati mau mediasi, saya malah alhamdulillah. Saya tinggal menunggu apa kesepakatan. Tetapi yang jelas, saya tetap pada tanggung jawab yang diberikan oleh negara. Jadi saya tidak bisa dalam posisi, Pak, ayolah ketemu di sana, nggak bisa. Atau saya ketemu dengan sini, nggak bisa. Tapi bagaimana kalian masing-masing punya niat baik? Katanya tadi keluarga, kenapa kalian bisa bilang apa sih susahnya? Yang apa masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan bicara? Semuanya bisa. Ya. Jadi saya mau bilang terakhir, secara hati kecil saya juga tidak mau, Pak. Bukan kerjaan ini. Tanggung jawab jabatan, tanggung jawab yang negara berikan. Saya harus mengambil risiko karena perintah harus dilaksanakan. Sehingga dengan segala hormat saya juga bilang tetap saya harus laksanakan dengan segala hormat. Ya, yang tadi sudah disampaikan dari tahun 73 dan sebagainya itu sudah dipertimbangkan dalam putusan. Ya, jadi itulah yang harus saya sampaikan. Saya berjiwa besar mendengar Bapak-Bapak sampaikan, tolong Bapak-Bapak juga mendengar. Masih ada selisih waktu hari ini, besok sampai Minggu. Silakan ruang ini terbuka. Kalau ada kesepakatan kalian secara hitam atas putih, kami pengadilan siap menerima. Taruhlah jam 8 pagi, taruh contoh hari Senin, sebelum kami melaksanakan misalnya, lalu kalian sepakat, saya rubah itu. Tapi kalau enggak, saya tetap harus laksanakan karena ini perintah yang harus dilaksanakan. Saya tidak bisa berjawab. Ya, saya tidak ingin menjawab untuk mau berdebat. Saya tidak dalam posisi berdebat karena semua sudah ada jawaban di dalam putusan. Dan saya sebenarnya ingin Pak Gufron ada sebenarnya. Anda memberikan advokasi yang benar dari sisi hukum supaya semua bagus. Ya toh? Dan kalau hari ini silakan kalian mau bertemu, kami tidak mau melibatkan. Saya mau bilang ke Pak Bupati ambil alih luar biasa saya bilang. Karena kalau saya datang ke Bapak ini misalnya, tolong ke sana, atau saya ke sana datang ke Bapak ini, kan nanti sudah ada pemahaman yang salah. Seolah-olah kami ini ada, ya. Makanya saya berdiri pada posisi di tengah, hanya menjalankan tugas dan tanggung jawab. Ya, itu aja. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Kami paham. Satu sisi kan tanggung jawab kehadiran negara untuk membela hak sahwat yang meskipun belum menurut kami bahwa itu masih perlu diperhatikan. Begini Pak Ketua, saat soal mediasi kami ingin Pak Ketua ya menjadi inisiator atas ini bukan atas inisiatif kedua belah pihak yang walaupun inisiatif itu datang dari sini. Terus yang kedua Pak Ketua, ada satu hal yang penting dalam penetapan eksekusi tersebut bahwa lahan tersebut kan sudah disepakati dan sertifikatnya itu sah setelah resmi. Apakah Pak Ketua tidak di sini? Mohon ini pertimbangan dari saya pribadi. Kita percaya ada
hakim itu kan sebagai wakil Allah para hukum. Tapi kita juga lebih percaya bahwa hakim itu bukan Allah, sehingga mungkin ada kesalahan, kekeliruan dan kesilapan. Maksud saya, bagaimana jadinya negara ini? Kalau sesuatu yang sudah bersertifikat, kita eksekusi, kan tidak bisa. Meskipun ada ketetapan, tapi ingat, sertifikat ini keluar setelah ada ketetapan, bukan sebelum ada ketetapan. Kalau sertifikat ini keluar sebelum ada ketetapan, otomatis dia libur. Tapi ini keluar setelah ada ketetapan. Ketetapan itu pun 30 tahun yang lalu, yaitu 1995 Februari lagi. Artinya bahwa apabila kalaupun ada permintaan eksekusi dari salah satu warga negara, ya suruh bereskan dulu semua administrasinya. Karena apa? Tidak boleh satu ketentuan hukum melanggar ketentuan hukum yang lainnya. Bagaimana nanti rumahnya pakai jual sudah bersertifikat, tiba-tiba ada orang ngaku, ini saya punya kwitansi jual beli, ini harus digusur, kan bahaya juga kan? Maksud saya, jangan dulu lakukan eksekusi. Nah, kalau ada seorang warga negara yang merasa haknya dirampas, tertibkan dulu administrasinya, hilangkan dulu hak seseorang ini terhadap sertifikat tersebut. Begitu saya. Boleh saya tanya Bapak sudah baca putusan perlawanan? Kalau untuk putusan perlawanan belum saya baca sebelumnya. Karena Bapak belum baca, tolong dibaca Pak. Harus jawaban harus bertanya. Pertanyaan saya Bapak, apakah sertifikat itu sudah dibatalkan atau belum? Makanya saya bilang baca putusan. Kita tinggal dijawab saja. Kan Bapak yang buat putusan kan? Bukan. Siapa? Yang mengadili majelis yang majelis hakim. Setelah jatuh putusan, saya membaca putusan itu untuk melihat apa sih gugatan awal yang diajukan oleh kuasa hukum kalian. Itu kan yang ada di dalam gugatan, yang saudara sampaikan kan ada dalam gugatan itu, dan sudah dipertimbangkan semua di dalam putusan. Makanya saya tidak berani jawab karena semua sudah ada dalam putusan. Makanya saya bilang kalau Pak Gufron ada bagus. Ya, tapi di dalam itu pertanyaan saya, ada nggak disebut pembatalan terhadap sertifikat? Makanya saya bilang Bapak baca. Enggak, pertanyaan ada atau enggak? Maksudnya saya nggak tahu, Bapak nggak tahu bagaimana kita Ya makanya saya bilang Bapak, justru karena saya tidak bisa merinci itu, silakan Bapak baca supaya Bapak tahu. Itu persoalannya. Artinya bahwa kalau di situ tidak ada pembatalan sertifikat, batal. Apa? Kalau tidak ada pembatalan sertifikat di situ, eksekusi batal artinya. Menurut saudara. Ya makanya Saudara aja belum baca. makanya saya Bapak ya sudah baca, bisa nggak dijelaskan ke kita sedikit? Jadi kalau saya mau menjelaskan, maka kita akan berdebat di sini. Betul nggak? Maka kita akan berdebat di sini, Pak. Saya tidak mau membuka ruang perdebatan dari sesuatu yang sudah diputuskan. Karena saya tidak punya hak untuk menilai. Itu yang pertama. Kedua, harus diingat, putusan yang dilaksanakan ini adalah putusan sebelum kami. BN, PT, Mahkamah Agung. Udah itu putusan perlawanan. Kami punya kewajiban yang diberikan oleh negara yang wajib dilaksanakan. Baik Pak, saya pengen juga dengar pendapat Bapak terkait dengan KUH Perdata 1967 lebih dari 3 tahun. Itu tidak bisa. Apa bunyinya 1967 yang Bapak baca? Di situ berbunyi bahwa setiap yang tidak dieksekusi selama 30 tahun, maka dia akan batal dihukum oleh pengadilan. 9 ada eksekusi. Ya, 9 ada eksekusi. ada eksekusi tapi gagal. Gagal bukan berarti tidak. Iya. Gagal berarti bukan berarti tidak. Apa berita acaranya sudah tidak? Artinya kan tetap tidak dilakukan eksekusi. Gagal bukan berarti tidak. Itu berarti ada eksekusi. Jadi kami melanjutkan yang kemarin. Yang salah di situ, Pak. Ya. Saya tidak berdebat lagi, Pak. Minta maaf. Ya. Kalau hanya membuka ruang berdebat, saya tidak boleh. Karena saya tidak bisa menilai putusan yang ada. Saya juga tidak mau menilai putusan perlawanan. Silakan dibaca. Saya juga menyampaikan Apa itu, Pak? situasi tentang berapa Ya, jadi gini aja, Pak. Saya sudah sampaikan tadi. Pak. ini kita berhadapan dengan masyarakat awam yang sedikit paham.
terkesan disampaikan tadi oleh teman saya, juga berada terkesan dianulir oleh artinya mereka nggak ada anak yang mengerjakan jelas. Padahal mestinya melalui pada bukan anulir mestinya melalui kalau tahu dari oleh kopi betul bisa berarti belum ada presiden untuk anulir Makanya sebenarnya saya tidak ya, karena saya memang berdebat, berarti kan saya menilai ya. Yang sebenarnya sekarang ini intinya bagaimana kalian bisa saling tadi kalau Bapak mau bawa itu dalam perdebatan tidak akan senang dan tidak ya. Ya. Banding kasasi tidak menghalangi eksekusi. Itu hukum acara. Hukum acaranya jelas. Ketika ada gugatan perlawanan, maka ketua pengadilan wajib menunda. Setelah ada putusan yang menolak, ketua pengadilan berhak untuk melanjutkan. Itu hukumnya, Pak. Saya tidak bisa menolak itu. Karena memang itu sudah diatur. Nah, terkecuali putusan kemarin mengabulkan gugatan perlawanan, berarti tidak ada eksekusi. Ya, jadi memang saya tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi saya hanya melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya. Ya, kalau dari sisi kemanusiaan saya juga tidak mau, Pak. Ya, saya juga tidak mau, Pak. Untuk apa? Repot. Tetapi tugas dan tanggung jawab mewajibkan saya harus tetap melaksanakan. Ya. Jadi dengan segala hormat, mengerti posisi saya hanya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan segala konsekuensi hukum yang sudah dilaksanakan. Sekarang, kalau saya tidak laksanakan, saya akan ditegur dan etis. Apa alasannya saya menunda? Apa alasannya saya tidak melaksanakan? Yang namanya eksekusi memang saja, karena eksekusi itu kan upaya paksa. Jadi makanya saya cuma mau ngajukan sore ini dengan segala hormat untuk bapak-bapak, saudara-saudara, silakan. Silakan. Betul, saya bangsa. Sementara pihak negara itu bencana, Pak. Ya, betul, Pak. Tidak ada salah, Bapak ngomong betul semua. Cuma tadi Bapak bilang inisiasi yang bagi saya percaya internal pengadilan. Pak, untuk eksekusi tidak ada aturan bahwa pengadilan harus memediasi. Ya, Karena di perkara perlawanan kemarin kan sudah ada juga mediasi. Makanya saya Tidak tanya, ada kewajiban, tapi kan bisa Pak kebijaksanaan. sekarang kebijaksanaan, bisa nggak saya percaya Bapak ketika saya paksakan salah Bapak pikiran miring terhadap saya? Enggak. kan dibenarkan justice Artinya begini, kan kita Restoratif justice itu Iya. apa, Pak? kan dibenarkan itu. Iya, saya tanya Bapak restoratif justice itu. Dia melakukan upload antara beberapa pihak untuk menyelesaikan di luar Makanya hukum. saya tidak Di luar hukum, Pak. saya tidak mau berdebat lagi, Pak. Ya, saya tidak mau berdebat. Makanya pertanyaan saya dari awal tadi, ketika dari Oktober 2024, kenapa tidak dimanfaatkan? Kita posisi pengadilan tinggal menunggu apa kesepakatan kalian. Itu aja persoalan. Kami tidak bisa bertindak lebih daripada di luar ketentuan. Ya, beramai. Begini teman-teman, kalau saya tangkap bacaan Pak Ketua ini bahwa sertifikat itu batal. Nah, Bapak nanti cara Bapak aja yang buat kesimpulan sendiri ya. Nah, ini kan menurut saya, Pak. Itu kan menurut Bapak. Artinya ya. kan gini, Bapak kan tadi Bilang sudah baca saya. bahwa di dalam keputusan itu saya tangkap bahwa seolah bahwa sertifikat itu kan batal. Nanti kami akan coba tanya ke BPN, kalau memang itu batal, ya kalau saran saya sih teman-teman, cobalah bagaimana caranya untuk hidup yang pihak-pihak. Gitu. Ingin maaf Pak Ketua ya, saya tambah Iya, sedikit ya. Maksud kami datang ke sini Pak Ketua ingin mendapatkan artis ini dengan katakan mengharapkan ada ruang fleksibilitas kebijakan itu dari semua. Dan ini harapan kita. Kebijakan apa? Itu tentang eksekusi itu kita ada jika lain. Sekarang saya minta dari Bapak. Saya itu apa jaminannya Bapak untuk saya? Ya, Apa jaminan Bapak untuk saya?
Sebenarnya bisa dimediasi, Pak. Ya mediasi bukan jaminan, Pak. Nggak ada. Lah iya kalau saya ditegur dari atas apa jaminan yang saya bisa otoritasnya berikan, Pak? Bapak kan nggak mungkin seperti jaminkan otoritasnya Bapak intervensi apa nggak kalau saya beri jaminan. Lah yang Bapak datang aja ini sudah intervensi. Itu bukan intervensi, ini bulan rempung ya Pak Tua. Itu mah. Baik Pak. Iya, jadi intervensi penanganan. makanya saya bilang saya tidak mau buka ruang debat karena kan kalau mau debat tidak akan selesai, Pak. Ya, itu persoalannya. Ya, saya juga sangat menghargai semua dan kami juga di dalam itu sudah menimbang masa-masa sudah diterapin sedemikian rupa. Ya, saya berharap masih ada waktu sore ini, Sabtu, Minggu sampai Senin pagi sebelum pelaksanaan. Kalau ada kesepakatan di antara kalian, alhamdulillah saya terima. Makanya saya cuma mau bilang jangan pakai emosi. Ya, pakai kepala dingin, walaupun hati panas, kepala dingin, supaya semua bisa duduk sama-sama. Itu yang paling Kita belum ada salah. Rekannya tetap belum tetap pakai cara-cara yang tetap karena kita tetap dalam dengan poin-poin. Oke Pak Tua. Makasih Pak. Ya, terima kasih sudah berkunjung. Terima kasih. Kita sudah berkunjung. Oke, silakan. Pakai saya tidak bisa ambil tangan. Oh gitu ya. Oke, silakan.